Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang 31 teori dalam bidang pemasaran, Jurnal Hood tahun 2011, disusun oleh Sylvia Melinda Octaviani NIM B1180061 dan Bella Febrianti NIM B1180063. Tiga puluh satu teori dalam bidang pemasaran. Yang pertama, teori biaya penyesuaian perusahaan. Teori biaya penyesuaian perusahaan memeriksa hubungan perdagangan yang sedang berlangsung dan pihak harus menyesuaikan hubungan dengan mengakomodasi perubahan. Yang kedua, teori agensi. Teori agensi menjelaskan tata kelola dengan menggambarkan pemilik perusahaan sebagai prinsipal yang memperkerjakan agen atau manajer pemasaran untuk menjalankan bisnis pengoperasian organisasi pemasaran. Yang ketiga, teori perilaku perusahaan. Teori perilaku perusahaan berpendapat bahwa organisasi harus dipandang terdiri dari sejumlah koalisi dan peran manajemen untuk mencapai penyelesaian konflik dan menghindari ketidakpastian dalam batas-batas rasionalitas yang dibatasi. Yang keempat adalah teori rasionalitas terikat. Rasionalitas terikat mengakui bahwa tidak mungkin untuk memahami dan menganalisis semua informasi pasar dan pemasaran yang berpotensi relevan dalam membuat pilihan untuk organisasi pemasaran dan strategi pemasarannya. 5. Teori berbasis kompetensi. Teori berbasis kompetensi adalah teori faktor internal dari strategi bisnis pada kompetensi khusus. Ini digunakan oleh Andre pada tahun 1971 untuk merujuk pada apa yang dapat dilakukan perusahaan dalam kaitannya dengan persaingannya. Yang keenam, teori kontingensi. Teori kontingensi adalah hasil dari desain sistem dan dibantu oleh hipotesis orientasi umum bahwa organisasi yang fitur internalnya paling sesuai dengan tuntutan lingkungan mereka akan mencapai adaptasi terbaik. 7. Teori elektrik produksi internasional. Teori elektrik produksi internasional menyediakan kerangka kerja 3 tingkat untuk digunakan perusahaan dalam menentukan apakah menguntungkan untuk mengejar investasi langsung asing atau FDI. Ini berpusat pada keuntungan di bidang kepemilikan, keuntungan spesifik, lokasi, dan internalisasi pasar. 8. Teori permainan. Teori permainan adalah kumpulan model matematika yang dapat dirumuskan untuk mempelajari pasar dan pengambilan keputusan pemasaran dalam situasi yang melibatkan konflik dan kerjasama dengan tujuan akhir mengembangkan solusi optimal atau hasil pemasaran yang stabil ketika para pemain yang terlibat memiliki tujuan pemasaran yang bertentangan. 9. Organisasi industri. Dalam hal ini, berfokus pada perilaku pemasaran strategis organisasi pemasaran, struktur pasar tempat mereka beroperasi dan interaksi antara strategi pemasaran dan struktur pasar. Sinergi antara strategi pemasaran dan struktur pasar berfungsi sebagai ruang lingkup penting untuk meningkatkan kinerja pasar. 10. Teori ekonomi informasi. Teori ini berfokus pada bagaimana pembuatan dan penyebaran informasi mempengaruhi alokasi sumber daya dan keputusan organisasi pemasaran. 11. Teori kelembagaan. Dalam teori ini berfokus pada faktor pasar atau lingkungan yang dialami oleh organisasi. 12. Pandangan berbasis pengetahuan tentang firma, karakteristik pengetahuan pasar dan pemasaran serta persyaratan pengetahuan untuk mengembangkan dan menerapkan strategi pemasaran. Organisasi pemasaran dikonseptualisasikan sebagai lembaga untuk mengintegrasikan pengetahuan pasar dan pemasaran. 13. Teori jaringan. Teori jaringan memandangkan hubungan pemasaran sebagai terdiri dari aktor ikatan sumber daya dan tautan aktivitas. 14. Ekologi organisasi. Ekologi organisasi berfokus pada pemahaman tentang lingkungan kondisi, misalnya turbulensi pasar, turbulensi teknologi, kompetitif
intensitas, di mana organisasi pemasaran muncul, tumbuh, dan berubah dan mati. 15. Teori prospek. Teori prospek menjelaskan bagaimana organisasi pemasaran membuat pilihan antara alternatif strategi pemasaran yang melibatkan tingkat risiko pemasaran dengan evaluasi pada keuntungan pasar atau potensi kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh organisasi. 16. Teori opsi nyata. Teori opsi nyata berfokus pada investasi pasar dan pemasaran dalam aset pemasaran real sebagai lawan dari aset keuangan yang memberi organisasi hak atau tetapi bukan kewajiban untuk melakukan tindakan pemasaran tertentu di masa depan. 17. Teori keunggulan sumber daya menunjukkan bahwa dasar keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bertempat tinggal di sebuah organisasi sumber daya dan sebagaimana ia menyusun, menyatukan, dan memanfaatkan sumber daya tersebut. 18. Tampilan firma berbasis sumber daya. Pandangan berbasis sumber daya dari perusahaan membayangkan perusahaan sebagai kumpulan sumber daya strategis yang didistribusikan secara heterogen di seluruh perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. 19. Teori ketergantungan sumber daya. Teori ketergantungan sumber daya menunjukkan bahwa sumber-sumber dan konsekuensi dari kekuasaan yang organisasi pemasaran miliki di pasar tergantung pada industri. 20. Layanan logika dominan. Logika yang dominan layanan menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk menyesuaikan penawaran, untuk mengenali bahwa konsumen selalu merupakan prosedur dan untuk berusaha memaksimalkan keterlibatan konsumen dalam kustomisasi akan lebih sesuai dengan kebutuhannya. 21. Teori persinyalan. Teori persinyalan melibatkan satu organisasi pemasaran yang menyampaikan beberapa informasi pasar, produk, atau layanan yang berarti kepada pelanggan dan atau pihak lain di pasar mereka. 22. Teori modal sosial. Teori modal sosial mengakui bahwa organisasi pemasaran dan pasar terdiri dari orang-orang, misalnya pelanggan, tenaga, penjualan, dan bahwa keterampilan dan hubungan antar pribadi di antara orang-orang ini seperti kredit dan kepercayaan yang mereka bangun satu sama lain untuk membentuk organisasi pemasaran, kegiatan, dan hasil. 23. Teori stakeholder. Teori pemangku kepentingan memfokuskan upaya organisasi pemasaran pada pengembangan dan pembinaan pertukaran dengan banyak kelompok konstituen selain pelanggan dan pemegang saham. 24. Teori pilihan strategis. Teori pilihan strategis berpendapat bahwa manajer pemasaran dalam keputusan menaikkan peran yang luar biasa dalam organisasi pemasaran, keberhasilan atau kegagalan yang sedang berlangsung di pasar dalam upaya pengembangan produk mereka dan atau dalam pemosisian dan segmentasi pasar. 25. Teori sistem. Teori sistem berusaha memahami fenomena ilmiah dengan mempertimbangkan saling ketergantungan jaringan perusahaan dan entitas lain dalam sistem yang lebih besar. 26. Teori rasionalitas bersaing. Dalam teori ini, bahwa variasi dalam tingkat respon pembeli dan penjual terhadap perubahan penawaran dan permintaan menciptakan peluang yang dapat dimanfaatkan secara tidak sempurna oleh pembuat keputusan yang termotivasi, waspada, dan terburu-buru. 27. Teori persaingan multi-market. Teori persaingan multi-market berfokus pada persaingan antar perusahaan dan membayangkan sebuah perusahaan yang menempati dominan pasar yang berpotensi unik yang ditentukan oleh aktivitas di berbagai pasar produk geografis. 28. Teori pertumbuhan perusahaan. Teori pertumbuhan perusahaan yang terutama berakar pada perusahaan industri memiliki hubungan paling logis dengan saluran pemasaran dan rantai pasokan. 29. Teori perusahaan multinasional. Teori keuntungan dari perusahaan multinasional berfokus terutama pada kontrol atau tata kelola aktivitas perusahaan yang bernilai tambah. 30. Ekonomi biaya transaksi.
Ekonomi biaya transaksi berakar pada gagasan bahwa perusahaan dan pasar mewakili tata kelola alternatif struktur yang memiliki biaya transaksi berbeda. 31. Teori eselon atas. Teori eselon atas berpusat pada karakteristik manajer pemasaran puncak, pilihan mereka untuk menyusun organisasi pemasaran dan mengembangkan strategi pemasaran dan pilihan kinerja pasar yang terikat. Dalam jurnal HUT tersebut, saya mengangkat jurnal tentang analisis struktur pasar, perilaku perusahaan, dan kinerja perusahaan dalam industri telekomunikasi Indonesia oleh Gading Nugraha Darwanto. Indonesia merupakan negara dengan jumlah pengguna telekomunikasi yang besar. Jumlahnya bahkan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah pengguna telekomunikasi yang terjadi di Indonesia ternyata tidak memberikan keuntungan lebih terhadap kinerja sebagian besar perusahaan telekomunikasi Indonesia. Kerugian yang terjadi pada perusahaan-perusahaan tersebut tidak dialami oleh Telkom. Bahkan Telkom memperoleh keuntungan mencapai angka puluhan triliun rupiah. Efek positif dari peningkatan jumlah pengguna telekomunikasi Indonesia hanya mampu dirasakan oleh Telkom melalui produknya. Telkom mampu menghasilkan laba perusahaan yang selalu meningkat. Sementara itu, perusahaan pesaingnya yaitu Indosat, XL Axiata, dan Smartfren tidak mampu menghasilkan laba yang konsisten, bahkan sempat mengalami kerugian pada periode tahun tertentu. Hal tersebut memunculkan ketimpangan laba dalam industri telekomunikasi Indonesia. Kinerja sebagian besar perusahaan industri telekomunikasi Indonesia yang berbanding jauh dengan Telkom diduga disebabkan oleh struktur pasarnya. Struktur pasar yang terkonsentrasi menyebabkan perusahaan dominan dalam pasar mampu meraup keuntungan lebih melalui market power yang dimilikinya. Akan tetapi, ada berbagai hubungan timbal balik yang juga mungkin terjadi, yaitu kinerja mempengaruhi perilaku, perilaku mempengaruhi struktur, dan dari kerja mempengaruhi struktur pasar. Ciri khas tersebut terletak pada karakteristik untuk masing-masing bentuk struktur pasar yang memiliki perbedaan satu sama lain. Telkom sebagai perusahaan yang menguasai sebagian besar konsentrasi struktur pasar mampu memanfaatkan fenomena kenaikan jumlah pengguna telekomunikasi sehingga memperoleh keuntungan yang tinggi. Sementara itu, perusahaan lainnya tidak mampu mendapatkan keuntungan seperti yang dihasilkan oleh Telkom. Hal tersebut sesuai dengan teori SCP, di mana perusahaan yang menguasai struktur pasar akan mampu menghasilkan kinerja yang baik atau keuntungan yang tinggi. Efek positif dari peningkatan jumlah pengguna telekomunikasi Indonesia hanya mampu dirasakan oleh Telkom melalui produknya. Telkom mampu menghasilkan laba perusahaan yang selalu meningkat, sementara itu perusahaan persaingnya yaitu Indosat, XL Axiata, dan Smartfren tidak mampu menghasilkan laba yang konsisten, bahkan sempat mengalami kerugian pada periode tahun tertentu. Hal tersebut menunjukkan ketimpangan laba dalam industri telekomunikasi Indonesia. Teori SCP menjelaskan bahwa terdapat hubungan keterkaitan antara tiga komponen utama, yaitu struktur pasar yang mempengaruhi perilaku atau conduct perusahaan-perusahaan yang ada di pasar, lalu kemudian perilaku tersebut mempengaruhi kinerja atau performance perusahaan-perusahaan yang ada di pasar. Menurut Arini tahun 2013, akan tetapi ada berbagai hubungan timbal balik yang juga mungkin terjadi, yaitu kinerja mempengaruhi perilaku, perilaku mempengaruhi struktur, dan dari kinerja mempengaruhi struktur pasar. Bentuk struktur pasar memiliki ciri khas tersendiri. Ciri khas tersebut terletak pada karakteristik untuk masing-masing bentuk struktur pasar yang memiliki perbedaan satu sama lain. Bentuk struktur pasar tersebut yaitu persaingan sempurna, monopolistik, oligopoli, dan monopoli. Penentuan bentuk struktur pasar dapat diketahui melalui pangsa pasar, konsentrasi pasar, hambatan masuk, dan diferensiasi produk. Menurut Kostik TKK, pada tahun 2016, kinerja merupakan bagian ketiga dari paradigma SCP
yang dapat dijelaskan menggunakan pengukuran profitabilitas. Pengukuran profitabilitas dapat menggunakan return on asset. Menurut penelitian Permana dan Haryanti pada tahun 2016, profitabilitas sebuah perusahaan dapat mempengaruhi oleh efisiensi atau disebut juga efisiensi internal. Efisiensi menggambarkan kemampuan untuk menekan biaya produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Putri dalam Pratiwi dan Anggraini pada tahun 2013, nilai efisiensi didapat dari perbandingan nilai tambah dan nilai input. Struktur pasar industri telekomunikasi Indonesia diduga berbentuk oligopoli. Sejak pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, hanya ada 3 perusahaan yang mampu mendominasi pasar, yaitu Telkom, XL Axiata, dan Indosat. Menurut Ulansari pada tahun 2015, struktur pasar industri telekomunikasi Indonesia sebesar 95% lebih hanya dikuasai oleh 3 perusahaan. Telkom memiliki sebagian besar konsentrasi struktur pasar, yaitu lebih dari 60%, sedangkan XL Axiata dan Indosat memiliki konsentrasi pasar kurang dari 20%. Hal tersebut menunjukkan tingginya tingkat konsentrasi struktur pasar dalam industri ini. Struktur pasar industri telekomunikasi Indonesia yang cenderung terkonsentrasi diduga menyebabkan kinerja sebagian perusahaan telekomunikasi mengalami kerugian, kecuali Telkom. Telkom sebagai perusahaan yang menguasai sebagian besar konsentrasi pasar mampu memanfaatkan fenomena kenaikan jumlah pengguna telekomunikasi sehingga memperoleh keuntungan yang tinggi. Sementara itu, perusahaan lainnya tidak mampu mendapatkan keuntungan seperti yang dihasilkan oleh Telkom. Hal tersebut sesuai dengan teori SJP, di mana perusahaan yang menguasai struktur pasar akan mampu menghasilkan kinerja yang baik atau keuntungan yang tinggi. Namun, dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui sebuah penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis pengaruh struktur pasar terhadap kinerja perusahaan dalam industri telekomunikasi Indonesia. Hasil penelitian Soho dan Misra pada tahun 2012, Belo dan Isola pada tahun 2014, serta Kostik dan kawan-kawan pada tahun 2016 menunjukkan bahwa return on asset atau ROA dipengaruhi oleh variabel struktur pasar yang diukur dengan market share. Studi penelitian Zheng Zhao dan Oin pada tahun 2012, Yuda Rudin pada tahun 2012 serta Yuhana pada tahun 2016 menunjukkan bahwa penguasaan pasar bukan menjadi faktor yang menyebabkan kinerja positif yang dihasilkan oleh industri telekomunikasi. Tujuan penelitian studi ini yang menganalisis bentuk struktur pasar industri telekomunikasi Indonesia, menguji dan menganalisis perilaku perusahaan dalam industri telekomunikasi Indonesia, menguji dan menganalisis kinerja perusahaan dalam industri telekomunikasi Indonesia, serta menguji dan menganalisis struktur pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.